Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahabat pencinta Al-Quran dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga bisa kita terus untuk mempelajari, terus untuk memperbaiki, terus untuk menambah pengetahuan kita terkait dengan ilmu at-tajwid. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda dari riwayat sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an, yang mempelajari Al-Qur'an dari segala sisinya, dari tahsinnya, kemudian menghafalkannya pelan-pelan, kemudian mempelajari tafsirnya, mentadabburinya, kemudian mengamalkannya. Wa 'allamah, kemudian setelah itu mengajarkannya kembali, supaya kebaikan dari Al-Quran itu sendiri tidak berhenti di diri kita, akan tapi juga dilanjutkan kepada yang lain. Baik, ikhwah sekalian, insyaallah mulai sesi ini dan insyaallah berlanjut, semoga Allah mudahkan, kita akan sama-sama membaca dari kitab Al-Bidayatu fi Ilmi At-Tajwid, permulaan dalam ilmu tajwid. Kitab ini, risalah ini, Al-Bidayatu fi Ilmi Tajwid, ditulis oleh Syekh Zakaria ibn Yahya bin Zakaria. Semoga Allah menjaga beliau dan memanjangkan umur beliau dan memberikan manfaat kepada kaum muslimin lebih luas lagi. Kitab ini, Al-Bidayatu fi Ilmi Tajwid, sebagaimana yang beliau jelaskan di muqaddimahnya, adalah mengikuti kitab Tuhfatul Atfal atau matan Tuhfatul Atfal dari sisi urutan pembahasannya. Akan tetapi kemudian beliau menambahkan beberapa bab yang dianggap penting, yang memang sangat penting, yang menjadi pondasi, ya, yang menjadi pondasi dalam ilmu tajwid, yaitu bab makharijul huruf dan sifatul huruf. Yang kedua bab ini tidak ada dibahas di matan Tuhfatul Atfal, tapi ada dalam pembahasan kitab atau matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Nah, kitab ini Al-Bidayatu fi Ilmi Tajwid terdiri dari 12 bab. Bab yang pertama beliau akan berbicara tentang muqaddimah, permulaan yang perlu kita ketahui. Kemudian bab yang kedua tentang al-isti'adzah wal basmalah. Kemudian bab ketiga tentang hukum nun sukun dan tanwin. Kemudian bab yang keempat tentang mim sukun. Kemudian bab yang kelima tentang mim dan nun bertasydid. Kemudian bab yang keenam tentang lam sukun, termasuk juga di situ nanti lam ta'rif. Kemudian bab yang ketujuh tentang makharijul huruf. Kemudian bab yang kedelapan tentang sifatul huruf. Kemudian bab yang kesembilan tentang alaqatul huruf, hubungan antar huruf. Di sini ada pembahasan mutamathilain dan sejenisnya. Kemudian bab yang ke-10 tentang at-tafkhim wa tarqiq, tebal tipis. Termasuk juga di sini nanti akan ada pembahasan tentang ra tebal atau ra tipis. Begitu juga lam. Kemudian bab yang ke-11 tentang mad, ya, al-mad wal qasru, tentang mad. Kemudian bab yang terakhir, ya, bab yang ke-12 tentang al-waqf wal ibtida, waqaf dan ibtida. Ini gambaran secara umum pembahasan dari kitab Al-Bidayatu fi Ilmi At-Tajwid. Semoga Allah mudahkan kita untuk membahasnya, sama-sama mengambil faidah darinya, tentu sesuai dengan kemampuan kita yang sangat sedikit. Semoga bisa bermanfaat bagi kaum muslimin secara umum. Kita masuk pada pembahasan al-babu al-awwal, bab yang pertama, muqaddimatun fi ilmi tajwid, muqaddimah, permulaan dalam ilmu at-tajwid. Berkata al-muallif Syekh Zakaria bin Yahya Zakaria hafizallahu taala, wa fihi khamsatu dawabit, ada 5 ketentuan, ya, yani ada 5 poin pembahasan di bab yang pertama ini. Ad-dhabitul awwal, ketentuan yang pertama atau poin pertama, yaitu
Al-aslu fi ta'allumi qira'atil Qur'anil Karim huwa at-talaqqi wal musyafahatu min afwahil ulama'il mutqinin. Jadi al-aslu, yani hukum asal. Ya, jadi namanya hukum asal yang tidak mungkin sesuatu itu bisa dibangun tanpa adanya hukum asal ini. Jadi hukum asal fi ta'allumi qira'atil Qur'anil Karim, dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim, dalam mengambil bacaan Al-Qur'anul Karim, huwa, yaitu at-talaqqi wal musyafahah. At-talaqqi yaitu bertemunya seorang murid dengan guru. Jadi talaqqi itu adalah bertemunya murid dengan guru. Murid mendatangi guru dan kemudian bertemu. Ini disebut dengan talaqqi. Kemudian juga musyafahah. Musyafahah adalah dari mulut ke mulut. Ada berapa cara, ada berapa metode. Yang pertama, guru membacakan, kemudian murid mengikuti, dan guru akan membenarkan atau mentahsin jikalau ada kesalahan yang dijumpai. Yang ini yang kita kenal dengan istilah talqin ya di zaman kita sekarang ini. Dan metode seperti ini memang melelahkan, akan tetapi hasilnya sangat bagus. Dan ini cocok untuk anak-anak kita, ya, anak-anak kita. Kemudian cara yang kedua adalah murid membaca, kemudian guru membenarkan. Guru hanya mendengarkan saja, kemudian membenarkan jikalau ada kesalahan. Nah, ini yang lazim atau umum terjadi dan dipraktekkan di masyarakat sekarang. Ya, dan ini cukup efektif hasilnya. Selama tentu sang guru juga detail dalam mengoreksi. Nah, maka dua ini tidak bisa dipisahkan, talaqqi dan musyafahah. Murid bertemu dengan guru, kemudian juga mengikuti bacaan guru, atau dia membaca kemudian gurunya membenarkan. Artinya tidak bisa Al-Quran itu dipelajari secara otodidak. Al-Quran tidak bisa diambil bacaannya secara otodidak. Membuka YouTube, kemudian membaca kitab sendiri, atau mendengarkan murattal misalnya, kemudian mengikuti sendiri dan menganggap bacaannya sudah benar. Tentu tidak seperti itu diambil bacaan Al-Quran. Kita lanjutkan, min afwahil ulama'il mutqinin, dari mulut-mulut para ulama yang mutqin, yang kuat, yang bagus bacaannya. Nah, karena seperti apa yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, sang penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Al-qira'atu sunnatun muttaba'ah. Al-qira'ah sunnatun muttaba'ah. Bacaan Al-Quran itu adalah sunnah yang diikuti. Diikuti dari guru oleh muridnya. Terus seperti itu, diriwayatkan, diajarkan dari generasi ke generasi, dari mulut ke mulut. Seperti itulah diajarkan Al-Qur'anul Karim. Tidak kemudian diriwayatkan atau dipelajari dari kitab ke kitab, dari mushaf ke mushaf, tidak, tapi dari mulut ke mulut. Kenapa ini perlu kita tegaskan? Karena di zaman modern ini, ya, di mana media sosial sangat luas, sangat mudah, maka satu sisi kita bersyukur pada Allah SWT karena nikmat ini, tapi satu sisi lain kemudian juga kita harus waspadai. Jangan sampai ilmu-ilmu, terkhusus ilmu Al-Quran, ilmu bacaan Al-Quran diambil dengan cara otodidak. Ya, seperti cara-cara yang tadi itu. Karena sebagaimana kita ketahui, proses turunnya wahyu dari Allah SWT, kemudian juga melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, itu dengan proses tadi, talaqqi dan musyafahah. Di mana malaikat Jibril turun, kemudian kita ingat peristiwa pertama kali turunnya wahyu di Gua Hira di bulan Ramadan. Malaikat Jibril turun membawa wahyu, yaitu 5 ayat di surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Malaikat Jibril alaihissalam kemudian tidak langsung serta-merta menyuruh Rasulullah SAW membacanya begitu saja tanpa diajarkan. Tidak, nih baca aja sendiri. Maka apa kata malaikat Jibril? Iqra, bacalah. Apa kata Rasulullah SAW? Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Nah, memang Rasulullah SAW adalah seseorang yang ummi, tidak tidak pandai baca, tidak pandai tulis. Tentu hikmahnya ada. Ya. Nah, kemudian diulangi sampai ketiga kali dengan malaikat Jibril memeluknya, seperti riwayat yang sudah kisah yang sudah masyhur lah ya. Sampai kemudian malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat yang kelima. Kemudian Rasulullah mengikuti, kemudian juga Rasulullah langsung menghafalkan, langsung dihafal.
Nah, setelah itu kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Rasulullah membaca di hadapan para sahabat. Sahabat mendengarkan. Kemudian sahabat, terutama Zaid bin Thabit dan juga beberapa sahabat lainnya menulis wahyu tadi, menulis ayat-ayat Al-Quran tadi. Setelah Zaid bin Thabit kemudian menulis, setelah selesai kemudian diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Jika ada kesalahan maka akan dikoreksi. Seperti itu terus sampai kemudian Al-Quran turun secara sempurna. Jadi Al-Quran diajarkan dari generasi ke generasi, diriwayatkan dari generasi ke generasi, tidak dipelajari dengan otodidak. Sedangkan ilmu lain saja tidak dipelajari secara otodidak, apalagi ilmu bacaan Al-Quranul Karim. Kemudian kita lanjutkan. Al-Dhabitus Tsani. Ketentuan yang kedua atau poin yang kedua di bab yang pertama, arkanul qiraati as-sahihati thalathatun. Beliau akan berbicara tentang rukun bacaan yang benar. Artinya, kapan sebuah bacaan Al-Quran itu bisa diterima, bisa diamalkan, yakni ketika dia sudah terpenuhi 3 rukun ini. Yang pertama, sihhatul isnad, yakni benarnya sanad atau sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Dari kita kemudian bersambung kepada guru, dari guru kemudian dari gurunya lagi, terus ke atas sampai ke tingkat para imam qiraah yang 10, kemudian juga terus sampai ke tingkatnya para tabi'in, para sahabat, kemudian Rasulullah SAW. Sanadnya bersambung, jelas. Nah kemudian yang kedua, muwafaqatul rasmil Utsmani walau ihtimalan, yaitu sesuai dengan Rasm Utsmani walaupun dilihat dari satu sisi. Rasm Utsmani adalah kaidah penulisan yang sudah dibakukan, yang sudah ditetapkan dan disepakati oleh para ulama Al-Quran seluruh dunia hingga saat ini. Kaidah penulisan ini awalnya disepakati atau ditetapkan mulai pada zaman Khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah Al-Quran ditulis pada dibukukan pertama kali pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu atas usulan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Al-Faruq, maka kemudian Al-Quran berpindah dari rumah Abu Bakar kemudian pindah ke Umar radhiyallahu anhu. Kemudian setelah Umar wafat syahid, kemudian Al-Quran dipindahkan ke rumah ibunda Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Maka pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di satu daerah terjadi perkelahian yang hampir mengakibatkan terjadinya pertumpahan darah. Sebabnya apa? Karena terjadinya perbedaan cara baca. Si fulan mengatakan bacaanku yang benar. Satu lagi mengatakan tidak, bacaan kamu salah, bacaan aku yang benar. Jadi masing-masing merasa bacaannya paling benar, paling sesuai dengan Rasulullah SAW bacaannya. Padahal kedua-duanya betul cara bacanya. Yang kita kenal dengan perbedaan riwayat atau perbedaan qiraah sekarang ini. Maka kemudian berita ini sampai ke Madinah, ke Khalifah Amir Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian beliau membentuk panitia yang diketuai oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Maka kemudian ditulislah ulang Al-Quran tadi dengan satu kaidah penulisan yang dinamakan dengan kaidah Rasm Utsmani. Ya, kemudian tadi Al-Qur'annya diperbanyak. Riwayat menyebutkan 5, ada lagi menyebutkan 7. Dibukukan kemudian diperbanyak menjadi 5 atau 7 mushaf. Yang kemudian mushaf tadi disebarkan ke kota-kota Islam waktu itu, ke Makkah dan lain sebagainya. Juga disertai oleh seorang pengajar Al-Qur'an yang akan mengajarkan beginilah bacaan Al-Qur'an yang sesuai. Walau ihtimalan, walaupun dilihat dari satu sisi. Jadi suatu bacaan itu diterima sebagai bacaan yang sahih, sebagai bacaan yang benar jika terpenuhi atau jika sesuai dengan Rasm Utsmani. Walaupun dari satu sisi. Satu sisi maksudnya adalah misal dikata Maliki Yaumiddin di surah Al-Fatihah. Jika kita lihat Maliki Yaumiddin, kita akan bacanya panjang kalau riwayat Imam Hafs dari Imam Asim. Padahal secara penulisan tidak ada alif setelah mim. Ya. Mim nyambung dengan lam, nyambung dengan kaf. Harusnya baca pendek itu Maliki, maka ada riwayat yang baca pendek. Tapi kita bacanya panjang, Maliki Yaumiddin. Nah, ini tidak sesuai dengan Rasm Utsmani harusnya bacaannya. Akan tetapi karena ada kalimat walau ihtimalan, walaupun dilihat dari satu sisi. Sisi yang mana maksudnya? Orang Arab itu biasa membaca satu kata
dengan panjang walaupun tidak ada alifnya. Mana contohnya? Misalnya pada kata hadza, zalika misalnya. Di kata hadza kita panjangkan haknya padahal tidak ada alif setelah ha. Yang ada ha nyambung langsung dengan zal. Tapi kita baca panjang dan ini sudah maklum. Ini sudah dimaklumi. Nah, sisi ini maksudnya. Jadi, misalnya kata maliki tadi, maliki yaumiddin, jika dilihat dari Rasam Utsmani, maka tidak sesuai bacaannya kalau dibaca panjang. Akan tetapi, jika dilihat dari sisi yang lain, walau ihtimalan, dilihat dari satu sisi atau sisi yang lain, yaitu di mana orang Arab biasa memanjangkan satu kata walaupun tidak ada alif di situ, maka ini sudah sesuai dengan Rasam Utsmani. Begitu juga misal kata Rabbil Alamin, begitu juga pada kata Allah misalnya. Orang Arab sudah biasa membaca Allah panjang, lamnya itu, padahal tidak ada alif di situ. Kemudian yang ketiga, rukun bacaan yang benar adalah muwafaqatul qiraati liwajhin min wujuhil lughatil arabiyyah. Artinya bacaan itu sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Qur'an diturunkan berbahasa Arab, maka harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Maka suatu bacaan bisa diterima, bisa dianggap sebagai bacaan yang sahih ketika dia terpenuhi 3 rukun ini. Yang pertama adalah bersambungnya sanad. Yang kedua, sesuai dengan Rasam Utsmani walaupun dari satu sisi. Yang ketiga adalah sesuai dengan bahasa Arab, kaidah bahasa Arab. Ikhwah sekalian, sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan sama-sama baca pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.